Menindaklanjuti program Desa Berdaya, Selasa 30 April 2024 siang, pendamping dari Pusat Studi Pembangunan PSP Desa Universitas Brawijaya yang ditugaskan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur meninjau langsung 2 desa di Banyuwangi yang terdiri dari 2 tim. Kedatangan tim ini dalam rangka sosialisasi dan musyawarah rencana kegiatan Desa Berdaya Sumberbulu yang digelar di Aula Pemandian. Perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Banyuwangi, Kepala Desa Sumberbulu, perangkat desa, pengelola wisata, badan usaha milik desa, dan Karang Taruna juga hadir dalam pertemuan tersebut. Acara ini berlangsung hingga setengah hari meliputi sambutan-sambutan, survei lokasi agar pendamping dapat memahami potensi yang menarik dan berpeluang bagus secara maksimal, serta dilanjutkan dengan diskusi untuk membahas rencana kegiatan dan rencana sistem pengelolaan Sumberbulu. Ahmad Solihin DPMD Banyuwangi berharap Desa Sumberbulu dapat menjalankan administrasi dengan baik agar kedepannya program ini juga dapat berjalan lancar. Dan harapan kami Pak dari Banyuwangi maupun dari provinsi, ini nanti tepat sasaran, berdampak luas kepada masyarakat, ketika tepat waktu pertanggungjawabannya, dan kedepannya ini nanti kalau memiliki dampak sosial, dampak ekonomi yang begitu kuat, tidak menutup kemungkinan kami dari kabupaten nanti akan mengusulkan lagi dengan program yang lain. Ini harapannya seperti itu. Jangan sampai, karena ini juga kepercayaan nih Pak. Dalam sambutannya, Santo pendamping dari DPMD Provinsi menjelaskan program Desa Berdaya. Penghargaan Bu Gubernur dalam hal ini Gubernur Jawa Timur kepada setiap desa yang memiliki status IDM-nya atau indeks desa membangunnya itu berstatus mandiri. Karena menurut beliau Jawa Timur alhamdulillah memiliki desa mandiri terbanyak di Indonesia. Karena itu beliau memberikan penghargaan kepada desa berupa program Desa Berdaya yang isinya ataupun tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi desa secara inovatif, secara kreatif, dan yang terakhir secara produktif. Artinya pengembangan potensi itu harus wajib dalam kemasan ekonomi kreatif. Tujuannya satu, akan memberikan kegiatan kepada BUMDes untuk menghasilkan keuntungan. Dua, menjadi salah satu sumber pembangunan di desa. Yang ketiga yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, membuka lapangan kerja. Sementara itu, Andi Laksono, salah satu pendamping, juga mengaku kagum dengan kejernihan air sumber di desa ini. Kepala Desa Sumberbulu berharap program ini dapat memberikan pengaruh positif terhadap ekonomi masyarakat. Kalau bisa memang kita kepingin warga kita ini mencari nafkah di desa sendiri. Jadi tidak jauh dari keluarga, begitu Pak Solihin. Sedikit cerita juga dengan adanya wisata Bulu Indah atau yang dinamakan sumber alami Bulu. Ini alhamdulillah Pak, ini cukup menggembirakan bagi warga kami, dan warga kami pun bisa mengait rezeki dari wisata tersebut. Nanti akan kita tertibkan, artinya kita bangun dengan model yang sama dan kita bagi menurut kekhususan. Misalkan ada yang menjual singkong rebus atau yang menjual jajan-jajan tradisional seperti itu Pak. Nah ini mungkin yang kemarin sempat kita bicarakan dengan pemerintah desa. Jadi mungkin yang kita mendirikan kafe itu, ini yang cuma memperbaiki nih Pak untuk food courtnya. Dengan memanfaatkan anggaran program tersebut, selanjutnya wisata pemandian sumber alami ini akan dikembangkan dan diperbaiki secara kreatif dan inovatif.
Hal itu dilakukan agar terdapat ciri khas yang disebut ikon atau pembeda dari wisata lainnya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Karang Taruna, Raung Berkarya melaporkan.